Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Soekarno, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor ujian 2021-821665, nomor induk mahasiswa X9021080039 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum melanjutkan lagi, saya akan absen satu persatu ya. Ya. Kehadirannya Esra, Hadir Pak. hadir. Nurhayati, Hadir Pak. Siti Nurhaliza, Hadir Pak. Safira, Hadir Pak. Ismatullah, Hadir Pak. Misda, Hadir Pak. Nurul Hayati, Hidayati, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Ramayanti, Hadir Pak. Herlia, Hadir Pak. Rasti, Hadir Pak. Nisha, Hadir Pak. Dina, Hadir Pak. Julianti, Hadir Pak. Elizabeth, Hadir Pak. Dindi, Hadir Pak. Alfiani, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Irma. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, sehat semua ya. Ya, semoga sampai akhir pembelajaran nanti kita diberi kelancaran dan kesehatan. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, jadi kalau saya bilang SMK selamat pagi, pagi, bisa, oke? Bisa ya? Pak. Oke. SMK selamat pagi. Oke, kurang semangat. Tangannya begini. Oke, tangannya ya. SMK selamat pagi, bisa. Oke ya. Sekali lagi. Yang semangat. SMK selamat pagi. Oke, terima kasih. Semoga dengan penyemangat kita tadi bisa lebih lancar belajarnya dan bisa menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Sip. Jadi materi kita tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kalian di SMP kelas 9 pernah mempelajari tentang ini. Kita flashback sedikit ya. Jadi biasanya ini belajar di EPS materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berkaitan tentang batas wilayah, terus letak astronomis, geografis ya gitu ya. Nanti kita akan menjalankannya lebih spesifik. Oke, bisa di next ya. Next. Oke, next nih. Nah. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi wilayah Kesatuan Republik Indonesia ada 6 poin. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita siswa dapat menunjukkan rasa syukur. Ya kan, kita tadi sudah berdoa dalam menerima peraturan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk. Nah, itu terus kalian juga nanti ada kita sesi tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab, kamu diharapkan mampu mengklasifikasikan tentang ketentuan undang-undang mengenai wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Terus siswa mengkaji itu nanti lewat berdiskusi, literasi kegiatan literasi, mencari di media-media yang sudah disediakan. Terus lewat kegiatan berdiskusi juga sampai berkelompok. Nanti kegiatan berkelompok ini satu persatu mempresentasikan hasil kajian. Bisa dipahami dari sini ya. Ini tujuan kita hari ini. Semoga
bisa mengcover atau bisa mencapai tujuan pembelajaran atau indikator tujuan hari ini. Oke ya, bisa di next ya. Next. Nah, sekarang masuk materi. Materi itu adalah memetakan, yang pertama adalah memetakan wilayah NKRI. Di sini ada pertanyaan, apa yang kalian bisa gambarkan tentang peta Indonesia di bawah ini? Peta kondisi geografis negara Indonesia. Ada yang tahu? Ada bisa menjawab? Indonesia adalah negara kepulauan. Betul? Betul sekali. Lihat dari bentuk-bentuknya ya, sudah pasti ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Bali, Maluku, NTT, terus di sini Maluku, di sini Pak. Selain negara kepulauan, apalagi yang bisa gambarkan yang ada di awal-awal? Ya. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Di antara dua benua dan dua samudra, karena ini masih peta nasional mungkin belum kelihatan ya. Tapi kita materi nanti kita tayangkan selanjutnya mungkin ketahuan. Mungkin benar karena ini masih peta nasional geografi Indonesia belum kelihatan. Tapi maksudnya semua ya, dua benua dan dua samudra ya. Nanti di slide berikutnya kita tayangkan. Oke, ada lagi. Angkat tangan. Satu lagi. Siapa yang bisa menggambarkan? Tadi sudah negaranya diapit dua benua, dua samudra, terus negaranya kepulauan. Ada lagi? Siapa? Ini lagi. Indonesia disebut negara maritim karena posisi perairannya yang strategis. Ini dia. Jelas ya. Negara Indonesia disebut negara maritim, yaitu perairannya strategis sekali. Nih, dekat sama Malaysia, dekat sama Thailand. Terus samudra Pasifik atau samudra Hindia, jalur perdagangan. Oke ya. Jadi saya kira kalian sudah bisa menggambarkan tentang peta wilayah, letak geografis negara Indonesia. Jadi jangan salah nanti, jangan sampai salah menganalisa. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini tadi seperti yang disebutkan oleh Siti. Jadi ada letak geografis dari peta tadi kita bisa lihat letak astronomisnya, negara maritimnya sudah dijelaskan juga tadi, terus negara kepulauannya sudah dijelaskan, negara majemuk. Nah, sekarang siapa yang mengetahui letak geografis negara Republik Indonesia? Letak geografis itu apa? Letak geografis. Letak antara dua benua dan dua samudra. Nah, di Siti tadi bagus sekali. Jadi itulah. Sisi tadi menjawab bahwasanya Indonesia itu secara geografis terletak di antara dua benua, dua samudra. Ini yang merah ini Indonesia ya, sangat kecil sekali ya. Tapi kecil-kecil cabai lah. Ini ya. Bagus Indonesia itu soalnya strategis jalur perdagangan itu. Makanya tidak heran jika di zaman dahulu negara Indonesia dijadikan persinggahan pedagang-pedagang asing untuk mencari rempah-rempah. Oke, sekarang letak astronomis. Ya. Letak astronomis adalah sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi. Betul sekali. Nah, itu letak astronomis. Jadi sistem lintang dan bujur yang diterapkan di bumi. Nah, kalau dilihat dari peta Indonesia, letak astronomis wilayah Indonesia itu berapa? Berapa ke berapa? 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur Ya. dan 6 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan. Betul sekali. Jadi jelas ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya. Jelas. Jadi jangan salah. Nanti terbalik. Kalau begini itu garis lintang, begini garis bujur. Oke, sekarang negara maritim. Negara wilayah yang memiliki Memiliki kawasan perairan. benar sekali ini ya.
karena kita ini wilayahnya luas, apa namanya, lebih luas daratan daripada lautan daripada daratan, makanya disebut dengan maritim. Makanya kebanyakan negara kita itu negara disebut negara maritim kepulauan, karena selain transportasi darat, kebanyakan juga ada transportasi laut. Dan mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah didominasi lah kan nelayan. Biasanya di pinggir-pinggir pantai. Nah, kalau di daerah peta, khususnya Betawi, pinggir pantai itu apa? Daerahnya? Hah? Rawan cuma pulau. Daerah pesisir. Mana? Hah? Alisa? Saya itu sampai ujung itu terus pantai semua ya. Kelihatan. Terus negara kepulauan tadi sudah disebutkan oleh si Bindi tadi, karena berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau Gue sampai pulau Rote. Jadi pulau Gue itu di ujung sini loh, di atasnya Sumatera sini, Merauke itu di sini. Pulau Gue, bukan Gue ini, Gue. Kemana Gue? Sekarang negara majemuk. Dilihat dari ya. Negara yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Betul sekali ya. Jadi jelas nih gambarnya ya. Ada Dayak, ada Bugis, ada Jawa, ada Timur, ada Sunda, ada pokoknya tumpah ruah menjadi satu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kayak kamu ketika ini analoginya saja kan, analoginya saja. Biasanya orang itu kalau ditanya ingin mencari pasangan, kamu sama suku aja, enggak ah, aku sama suku lain aja, ingin merubah keturunan. Itu biasanya disebut dengan akulturasi, perpaduan antara dua budaya. Misalnya Jawa sama Bugis, jadinya Jabuk. Nah, ya macam-macam ya. Misalnya, nah itulah. Jadi kamu sama ini, oh tidak, saya mau merubah keturunan. Karena saya lihat di daerah kita ini aja, ya kan. Saya mau cari beda daripada yang lain. Saya orang begitu. Soalnya sekarang kita tidak bisa dipungkiri lagi, masuknya internet di daerah-daerah mengakibatkan masuknya juga budaya lain ke daerah kita. Akhirnya banyaklah perpaduan semacam itu. Nah, dari 5 komponen ini berarti jelas ya, Indonesia itu diapit lah sudah. Wilayah astronomisnya pun tidak berubah dari zaman dulu sampai pun sekarang ya, tetap segitu. Nggak juga naik 7 derajat, enggak, tetap 6 derajat. Nggak juga sampai 12 derajat, enggak, tetap 11 derajat. Wilayahnya pun maritim, lautnya banyak. Terus kepulauan jelas, pulaunya tersebar. Cuma mungkin karena ini sekarang pemanasan global, banyak pulau-pulau Indonesia itu abrasi, tahu abrasi ya? Terkikis oleh air laut, jadi hilang. Nah, diprediksi di Kalimantan Timur, khususnya di Berau ini, mungkin diprediksi 10 tahun ke depan, bahkan lebih, Pulau Jawa itu sudah tidak ada. Karena kamu lihat sendiri, abrasi kan? Siapa yang pernah sana? Belum ada yang pernah? Ya, berita kamu ya. Iya, saya harap nanti kalau liburan ya sana lah sekali-kali ya kan? Hah? Kamu pernah? Kamu lihat itu kan? Itu banyak bangunan. Kenapa abrasi? Soalnya resort atau buat orang penginapan itu makin ke laut. Orang kan kalau misalnya bangun rumah kan ke darat, dia makin ke laut. Jadi tidak ada pembatas atau penghalang macam ombak, abrasi. Jadi habis. Makanya diprediksi sih, apalagi pemanasan global, terus cairan es di kutub utara dan kutub selatan mencair, kan diprediksi Jakarta kan tenggelam berapa tahun yang akan datang. Makanya
kita dari sini pun bisa mengambil hikmah. Kenapa? Karena itu menjaga lingkungan agar tetap terjaga, ya, bersih. Lingkungan juga bersahabat dengan kita. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, karena negara Indonesia itu negara maritim, maka batas laut wilayahnya wilayah ya. Indonesia itu dibagi 3, ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, sama landas kontiner. Dari sini jelas ya. Ini menurut apa namanya, dari PBB, UNESCO dari PBB. Apa ini? UNCLOS tahun 1962 tentang batas laut internasional. Nih, dia batas laut dari Indonesia ada 3. Siapa yang tahu laut teritorial? Itu dulu. Batas laut teritorial ialah garis kail yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, betul sekali. Ini ya, laut teritorial. Kurang jelas ya, soalnya apa cahayanya ini 2 mil 12 mil laut. Jadi dari bibir pantai sini ditarik ke sana 12 mil laut. Nah, kamu harus tahu 1 mil itu berapa kilo. Ya, karena saya sebut aja kan, biasanya satu sekian mil. Karena nanti dicari ya 1 mil itu berapa kilo. Jadi kita tahu 12 mil berapa sih? Setahu saya 1 mil itu tidak sampai 2 kilo. Jadi 1 kilo sekian. Nah, tidak sampai 2 kilo. Jadi kalau 12 mil ini ya anggap aja Kita 22. sekitar segitulah ya. Nah, biasanya di daerah ini orang-orang mancing biasa ya. Kayak dia mancing. Terus namanya wilayah kedaulatan, apa sih yang dieksplor di situ? Paling mancing ikan-ikannya kan. Ikan-ikan di perairan dangkal. Memang ini masih dangkal ya 12 mil. Nanti kalau sudah masuk bersama landas kontiner itu sudah di bawah. Sekarang ZEE, zona ekonomi eksklusif. Siapa yang tahu? Ya. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil. Laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Oke. Jadi diukur dari garis dasar yang lebarnya 200 mil. 200 mil laut. Nggak kelihatan sih. Dekat dulu nggak kelihatan. Tuh. Nah, hak negara atas zona ini adalah biasanya nelayan dalam skala besar, pakai pukat. Jadi, tapi pukatnya yang ramah ya. Maksudnya ramah itu ramah lingkungan. Biasanya kan ada orang pakai pukat harimau. Ada kan istilah pukat harimau. Jadi mengambil secara berlebihan, anak-anaknya pun ikut, ya habislah ikan-ikan itu kan tidak ada populasinya lagi. Makanya sekarang pun di Kementerian Perikanan diatur penggunaan pukat biar tidak berlebih. Nah, ini biasanya juga apa namanya, di sini zona-zonanya itu selain apa nelayan dalam skala besar, ada juga kilanginya. Kamu pernah ya kapan ya pesawat tuh? Kalau misalnya mau turun, itu ada kilang-kilang minyak kelihatan dari sebelum kamu landing itu kelihatan kilang-kilang minyak. Ada kejadian. Nah, kilang-kilang minyak. Jadi di bawah nih menghasilkan minyak kan? Itu dia. Jadi hak apa namanya hak namanya ekonomi lah, mengeksploitasi hasil lah. Nah ini biasanya juga apa namanya selain kilang, terus pukat-pukat tuh mercusuar ya. Mercusuar itu apa ya? Ada juga dia berbentuk power yang ditancapkan sebagai penanda batas wilayah. Ada juga yang diapung tapi dikasih jangkar biar apungnya itu tidak kemana-mana. Biasanya bentuknya begini, ada lampunya. Nah, itu penanda batas wilayah. Di sini
biasanya wilayah setiap negara berhak untuk mengeksploitasi. Biasanya ini juga dibuat jalur perdagangan internasional. Paham ya? Namanya aja zona Thank you. thank you. Jadi setelah pembahasan ini, kita ada session pengerjaan LKPD ya. Nah, LKPD itu apa namanya? LKPD itu berkaitan tentang kasus-kasus permasalahan batas wilayah Pancasila. Mau saya tampilkan, sebenarnya saya punya tampilan kasus kecil ya, yang lagi trending itu baru-baru ini, yaitu kasus Natuna. Sudah saya kasih tahu kan via WhatsApp grup yang untuk saya pelajari, saya beritahu untuk pelajari di rumah atau mencari permasalahan ini solusinya gimana. Nah, itu salah satu kasus Natuna yang berkaitan tentang Indonesia dan Cina. Oke, kalian sudah paham. Nah, sekarang saya berikan LKPD itu yang sudah saya berikan, silahkan dikerjakan per kelompok. Karena kita sudah membentuk kelompok, silahkan didiskusikan. Nanti saya kasih waktu untuk presentasi. Ya, setiap kelompok memaparkan hasil kajiannya. Ya, oke ya. Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 5-10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Oke, saya tunggu dari sekarang. Oke. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Jadi kalau bisa melalui kegiatan literasi ya, silakan cari media-media pembelajaran yang ada. Silakan dicari di internet ya, di internet itu bisa dicari. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, saya akan tunjuk aja langsung ya. Saya akan tunjuk aja langsung random, tidak apa-apa juga, saya tunjuk langsung. Silakan begitu saya tunjuk, perkenalkan kelompoknya berapa, ya kan, anggotanya dan hasil kajiannya. Silakan. Sekarang mulai kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan. Ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nisha dari kelompok 2 dan Ya. nama saya Alisa Said. Negara terlibat Cina, penyelesaian atau solusi pemerintahan Indonesia dan Cina sepakat menyelesaikan insiden ini di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terletak di Kepulauan Natuna secara diplomatik. Oke. Kasus Cina melanggar batasan Ya, silakan. zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Indonesia kembali memperketat patroli pada pembatasan lautan, lalu mengusir kapal asing yang mau merebut. Silakan ditutup. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Ya. 4. Silakan. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Isma dan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia
Kasus yang kedua, kepemilikan Pulau Niagas. Negara yang terlibat kepemilikan penyelesaian status kepemilikan pulau berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa Niagas adalah bagian wilayah Hindia Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman kelompok saya. Perkenalkan nama saya Raski. Teman saya bernama Amanda, Herdia, dan Romayanti. Di sini saya akan mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan. Adalah negara Singapura. Penyelesaian atau solusi Kementerian Pertahanan mengkampanyekan untuk mereklamasi Pulau Nimpa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nimpa kepada Singapura. Langkah kementerian ini menghabiskan dana lebih dari 300 miliar rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Perkenalkan nama saya Sandra Khaliza dan teman saya ini kan 900 MB Laki atau Hayati. Saya di sini akan mengidentifikasikan permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Kasus atau permasalahannya adalah peraturan memulangkan dari Pulau Pasir. Negara yang terlibat adalah Australia. Menurut saya solusinya adalah bisa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dijadikan dasar Indonesia memenangkan pengadilan dan kasus ini. Permasalahan yang lain adalah Malaysia mengaku perairannya menjadi 12 mil di laut. Negara yang terlibat adalah Malaysia. Penyelesaiannya atau solusinya adalah penangkapnya perundingan menghasilkan perjanjian batas wilayah di dua negara. Oke. Sekian itulah dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dari beberapa kelompok tadi kan sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain. Nanti bisa ditanggapi sama kelompoknya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1 tuh. Dengar. Tuh kelompok 3 bertanya. Kelompok 1 ini kasusnya tentang Pulau Sebaran dan Tijikan. Iya. Mengapa kedua pulau Indonesia itu bisa lepas dari wilayah Indonesia? Karena lemahnya hukum di negara Indonesia. Karena lemahnya hukum di negara Indonesia. Terus? Itu aja. Bagaimana kelompok 2? Oke. Ada tambahan dari kelompok lain? Kenapa Pulau Sebaran dan Tijikan itu bisa lepas? Bisa lepas ke tangan Malaysia. Kenapa? Ada yang tahu? Mungkin sejarahnya. Kurangnya perhatian pemerintahan Indonesia terhadap kedua pulau tersebut. Nah, itu juga masuk ya. Jadi kenapa bisa lepas si Padan dan kita? Selain kita ini lemah di hukum, yang lebih dominan itu adalah kita kurang perhatian terhadap kedua pulau itu. Tidak membuat mercusuar di sana, tidak membuat tower pantau di sana. Nah, ketika ada negara lain menduduki di sana, baru kita bahasanya itu bukan kayak seakan-akan wah ini saya dicuri. Padahal selama ini kita tidak pernah memperhatikan pulau tersebut. Paham ya? Bisa dipahami ya kelompok ya. Oke, kelompok lain. Ya, mau nanya kelompok 5. Siap-siap. Kenapa penduduk di Pulau Nimpa menjual pasir pantai pada Singapura? Nah, tuh. Kenapa penduduknya jual pasir ke negara lain? Lain bisa menanggapi juga. Kenapa penduduk Pulau Pasir menjual pasir ke warga pemerintah Singapura? Kelompok 5? Kelompok 5? Bisa? Amanda?
Nah, satunya faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, itu sangat berpengaruh sekali teman. Apalagi pada waktu itu pasir yang dijual dengan harga mahal. Jadi aji mahal dijual. Tapi karena ketahuan oleh pihak pemerintahan dan pemerintahan terkait seperti konservasi sumber daya, ya kan, kemudian itu kan merusak ekosistem ya. Jadi pahami nih ya, salah satunya faktor yang ditambahkan si Esra tadi, faktor ekonomi itu bisa juga kenapa dia menjual, ya namanya menjual itu pasti faktor terbesarnya pasti ekonomi, kehidupan. Mungkin dengan menjual pasir dia bisa menghasilkan uang lebih banyak, bisa menaikkan taraf hidup yang selama ini di bank. Ada lagi yang bisa dilakukan? Cukup ya kelompok ini? Bisa? Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, itu tadi berkaitan isu-isu atau permasalahan. Jadi ini saya memberi konfirmasi penegasan tentang materi yang telah kita pelajari. Oke, terima kasih ya tadi sudah presentasi satu persatu. Untuk yang pertama tadi tentang isu-isu yang sudah kalian paparkan. Memang kita ini juga dilemanya kenapa negara yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17.000 sekian pulau dan beberapa suku, otomatis penjagaan itu kurang maksimal. Makanya di Indonesia itu ada namanya Bakamla. Bakamla itu Badan Keamanan Laut. Nah, TNI yang di luar perbatasan itu dibantu dengan Bakamla. Itu di laut. Kalau di darat biasanya TNI sama penduduk sekitar. Tapi kalau di laut, selain ada TNI, ada penduduk sekitar, ada juga namanya Bakamla, Badan Keamanan Laut. Nah, biasanya itulah yang menjaga wilayah laut menggunakan kapal ataupun dibantu TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat. Cuma tadi permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan personil dan juga alutsista, alat utama sistem persenjataan. Ya kan? Oke, terima kasih. Jadi dari hasil analisa, dari hasil kajian kalian semua dapat disimpulkan ya bahwasanya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu jelas sekali wilayahnya satu berbentuk kepulauan. Yang kedua wilayahnya maritim, yang itu luas wilayah daratnya luas wilayah lautnya lebih luas daripada daratan. Yang ketiga batas-batasnya itu jelas di utara dengan negara ini, di selatan negara barat ini dan ada seterusnya. Nah, kemudian hasil-hasil itu tadi, hasil-hasil buminya yang sudah saya konsepkan dari 3 tadi, darat, laut dan udara. Dan itu menghasilkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Bisa dipahami ya? Tadi kesimpulan sudah saya paparkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan mengingatkan untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah tentang kedudukan warga negara Indonesia. Oke, bisa dipelajari, nanti saya share lewat WhatsApp, grup WhatsApp ya. Ini aja ya. Tidak ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke ya. Nanti LKPD-nya dikumpul. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya